warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti dengan NIM A321-23073, mata kuliah Sistem Peradilan. Di sini saya akan membacakan resume Sistem Peradilan. Yang pertama itu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Perubahan Kerja, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian yang kedua, kewajiban dan wewenang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah: yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhirnya putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan Konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima, hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Yang keenam, masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kemudian, wewenang MK. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kemudian memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian peradilan agama. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui undang-undang daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Kemudian yang kedua, Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidangnya. Ada perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, ada wakaf dan sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian peradilan militer. Pengadilan militer tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan militer tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana. Pengadilan militer tinggi juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang. Kemudian sistem peradilan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Di antaranya adalah yang pertama, keterbatasan akses dan transparansi. Yang kedua, persepsi publik, pengawasan yang lemah. Yang keempat, reformasi hukum yang lambat. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Kemudian ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini biasa disebut PETUN, berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunannya terdiri dari pimpinan
ketua atau wakil ketua, hakim anggota, penitia, dan sekretaris. Kemudian beberapa perkara yang dapat ditangani oleh TUN ini antara lain pertanian, pegawaian, perizinan, lingkungan hidup, tender atau pengadaan barang dan jasa, badan hukum atau partai politik. Kemudian kepala desa dan perangkat desa, dan kepala daerah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.